Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Nur Afidun, 2. Putri Novitasari, 3. Putri Sterini, 4. Rido Mustafa, dan 5. Ulfa Nurjana. Kami di sini akan mempresentasikan analisis SWOT siotang sayur. Bagian A, deskripsi produk. Latar belakang. Siomay adalah salah satu makanan khas yang mudah kita temui. Bahan utama dari siomay adalah tepung tapioka. Makanan ini identik dengan campuran bumbu kacang yang gurih. Selain itu, siomay juga merupakan makanan yang sangat merakyat. Kita dapat menjumpai makanan ini di sekeliling kita, baik di kaki lima maupun di kedai-kedai. Namun, siomay yang sering kita temui bentuk dan jenisnya masih sederhana dan umum. Maka dari itu, kami membuat inovasi baru pada makanan siomay ini. Inovasi tersebut adalah siotang sayur. Kata siotang adalah kependekan dari siomay kentang. Sementara sayur adalah isian yang akan ada di dalam siomay yang dibuat. Jadi, apa itu siotang sayur? Siotang sayur adalah inovasi siomay berbentuk lonjong yang di dalamnya terdapat berbagai sayuran yang telah ditumis, seperti caisim, wortel, kubis, dan rebung. Siomay dilapisi atau diselimuti dengan kentang, yang digoreng dengan lapisan tepung sehingga menghasilkan tekstur yang renyah. Siotang sayur dihidangkan dengan diberi campuran saus keju atau mozzarella. Deskripsi selanjutnya, tujuan. Tujuan dibuatnya usaha siotang sayur ini. Siotang sayur dibuat sebagai inovasi dari siomay agar memiliki daya tarik lebih bagi masyarakat, sehingga makanan khas Indonesia ini tetap lestari. Di samping itu, karena di dalamnya terdapat berbagai macam sayuran, maka siotang sayur ini dapat menjadi makanan yang menyehatkan, bergizi, dan baik untuk dikonsumsi setiap hari. Deskripsi produk. Bahan membuat siotang: tepung tapioka atau tepung kanji, tepung terigu, tepung maizena, baking powder, kentang goreng, ikan tenggiri dan ayam filet, telur, garam, lada, merica, kaldu bubuk, minyak goreng, saus, dan mayones. Bahan isian siomay: caisim, wortel, kol atau kubis, dan rebung. Bumbu halus isian siomay: bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, pala, gula, garam, dan penyedap rasa. Cara membuat: cuci sayuran, bahan isian, lalu potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Masak dan tumis sayuran dengan bumbu halus hingga matang. Masukkan semua bahan siomay, lalu uleni. Setelah diuleni, kemudian bentuk lonjong dan diberi isi tumisan sayuran. Rebus siomay dalam air mendidih hingga matang, lalu tiriskan. Buat adonan tepung untuk melapisi siomay. Celupkan siomay yang sudah ditusuk ke dalam adonan tepung, lalu tempelkan dengan kentang. Goreng dalam minyak panas sampai warna kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Sajikan siotang dengan saus dan mayones. Analisis SWOT. 1. Strength atau kelebihan. 2. Weakness atau kekurangan. 3. Opportunity atau peluang. 4. Threat atau ancaman. Strength atau kekuatan. A. Produk unik. Produk ini unik karena siomay yang berisi berbagai macam sayuran dengan dilapisi atau diselimuti kentang ini jarang dijumpai di lingkungan masyarakat, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melihatnya. B. Nama produk yang unik. Dengan nama siotang sayur membuat orang akan penasaran karena jarang terdengar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk dicicipi rasanya.
C. Harga yang terjangkau. Harga siotang sangat terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi uang saku pelajar. Rasa yang enak dan menyehatkan. Rasa dari siotang terasa nikmat karena gurih, renyah, dan tentunya menyehatkan karena berisi sayuran. E. Terbuat dari bahan-bahan yang fresh dan bergizi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat siotang selalu fresh karena tersedia dari alam. Weakness atau kelemahan. Siomay tidak tahan lama. Siomay memiliki ketahanan produk yang tidak tahan lama, sehingga harus membuat sesuai kebutuhan saja. B. Memerlukan waktu untuk menyajikannya. Dalam membuat siotang siomay, diselimuti dengan kentang lalu digoreng, sehingga jika ada pembeli yang cukup banyak harus menunggu dulu, agar siotang matang dan siap disajikan. 3. Opportunity. Opportunity atau peluang yang pertama yaitu semua orang mengetahui siomay. Produk dasar dari makanan ini adalah siomay. Siomay sudah sangat dikenal dan disukai oleh banyak masyarakat dari semua kalangan. Makanan siomay bukanlah makanan pokok, sehingga banyak orang yang membeli siomay untuk cemilan sebelum makan ataupun sesudah makan dan sering digunakan sebagai pengganjal perut saat sedang kelaparan. Opportunity yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku mudah. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat siotang sayur sangatlah mudah didapat serta harganya cukup terjangkau, sehingga peluang untuk mendapatkan profit yang tinggi sangatlah besar. Peluang yang ketiga yaitu bahan sayuran dapat ditanam sendiri. Bahan-bahan sayuran seperti wortel, casim, kubis, kentang, dan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai dapat ditanam dan dibudidayakan sendiri, sehingga dapat menekan biaya produksi. Opportunity yang keempat yaitu perlengkapan dan peralatan usaha sederhana. Pada umumnya, usaha siomay kebanyakan dijalankan oleh pedagang kaki lima dan kedai. Perlengkapannya cukup sederhana, yaitu menggunakan gerobak. Selain itu, peralatan memasak yang dibutuhkan seperti tabung gas dengan kompor, dandang, panci, spatula, wajan, piring, garpu, sendok, gelas, meja, dan kursi sebagai pelengkap usaha juga mudah didapatkan. Peluang yang kelima yaitu pemilihan tempat yang strategis. Karena merupakan makanan yang merakyat, maka pemilihan tempat yang strategis untuk usaha ini sering atau mudah didapat. Karena market calon customer-nya yang sangat luas, kita dapat membukanya di dekat sekolah, kampus, atau perkantoran, bisa juga dekat pusat kota ataupun pusat perbelanjaan. 4. Threats atau ancaman. A. Konsumen bisa bosan. Siotang bukan merupakan makanan pokok, sehingga bisa memungkinkan pembeli bosan. Maka nantinya perlu menciptakan varian baru atau rasa. B. Harga bahan baku tidak stabil. Pada momen tertentu, harga bahan bakunya bisa tidak stabil, seperti tepung maizena, tapioka, telur, bumbu dapur, dan lain-lain. C. Banyak pesaing dengan berbagai macam produk cemilan. Saat ini banyak sekali dijumpai produk cemilan baik yang lama seperti cilok, batagor, cimol, cilung, dan lain-lain, atau inovasi yang baru dari cemilan yang lama. Di samping itu, banyak pula bermunculan usaha cemilan dalam bentuk kaki lima modern seperti kios kontainer, sehingga akan menimbulkan persaingan. Penutup. Dengan adanya analisis SWOT yang telah dibuat, maka kelebihan dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dapat meminimalisir dan mengantisipasi atas kekurangan serta ancaman yang ada. Atas dasar tersebut, maka diharapkan usaha siotang sayur dapat bersaing di pasaran sehingga mendapatkan profit yang bagus, serta produk siotang sayur ini dapat menjadi salah satu brand inovasi makanan baru.